Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan hari ini yaitu tentang keseimbangan benda. Yang pertama yang kita bahas keseimbangan partikel, yang kedua keseimbangan benda tegar. Apa yang dimaksud keseimbangan partikel? Yaitu keseimbangan di mana mempunyai suatu massa namun ukurannya dapat diabaikan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah mobil diangkat ke dalam kapal, tentunya menggunakan bantuan tali. Tali ini diikatkan seperti ini, maka ada titik di sini. Inilah yang dikatakan sebagai keseimbangan partikel. Kalau kita lihat di sini titiknya. Di benda yang kedua itu adalah seperti ini contohnya. Nah, titiknya adalah di sini. Bagaimana kalau diterapkan dalam soal? Maka contoh soalnya, tentukan tegangan tali T1 dan T2 jika di sini mempunyai sudut 30 derajat, 30 derajat. Yang ditanya adalah T1, T2. Maka sebelum mengerjakan kita gambarkan gaya-gayanya dulu. Kita buat sumbu X. Kita tarik lagi di atas yaitu sumbu Y. Kita uraikan komponen-komponennya dari tegangan yaitu T1, maka pada sumbu X T2, T2 cos 30 derajat. Pada T di sini T2 sin 30 derajat. Untuk T1 cos 30 derajat. Ini T1 sin 30 derajat. Maka kita bisa mengerjakan syaratnya sigma F, di mana sigma F mempunyai sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat pada sumbu X. Jadi pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0. Kita perhatikan yang sebelah kanan positif, maka T2 cos 30 derajat min T1 cos 30 derajat sama dengan 0. T2 cos 30 derajat setengah akar 3 min, bisa langsung ya, sama dengan T1 setengah akar 3. Bisa dicoret sehingga T2 sama dengan T1. Kita lihat sekarang pada sumbu Y. Pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Sumbu Y yang ke atas positif, maka T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 30 derajat min, di sini tadi ada W-nya, misalkan di sini Newton, 20 Newton, V sama dengan 0. T1 sama dengan T2, berarti T2 sin 30 setengah ditambah T2 setengah, ini saya pindahkan sama dengan W, sehingga 2T2 kali setengah sama dengan W-nya tadi berapa? 20. Sehingga kalau kita coret, ini coret sama dengan
T2 sama dengan 20 Newton. Karena T2 sama dengan T1, maka T1 juga sama dengan 20 Newton. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. Kita buat pada satu titik. Titiknya di sini. Kemudian T2, T1, dan W. Kita harus membuat sudut-sudutnya dulu. Kita perhatikan tadi di sini sudutnya 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Maka sudut yang kalau segitiga ya saya tarik, ini adalah 60 karena segitiga sudutnya 90 derajat. Maka ini juga 60 derajat. Sehingga semuanya ini adalah 120 derajat. Sudut yang di sini berseberangan adalah 30 derajat. Kalau semua berarti ini adalah 120 derajat. Yang di sebelah T1 ini 30 derajat. Semuanya kalau ini 90 ya, maka 120 derajat. Kalau sudut-sudutnya sudah ditentukan, maka kita bisa mencari T1 dan T2. Kita ambil T1 yang berseberangan dengan sudutnya. T1 per sin, kita lihat di sini sinnya berapa? 120 derajat. Sama dengan kita mau ambil yang W, karena W ada nilainya. Maka sudut yang berseberangan dengan W di sini itu adalah sin 120 derajat. Oh, ternyata sudutnya sama, bisa dicoret. Sehingga T1 sama dengan W. W-nya berapa? Tadi W-nya yang diketahui 20 Newton. Maka T sama dengan W. T1 sama dengan 20 Newton. Untuk mencari T2 boleh kita rubah menggunakan sama boleh. Atau kita bisa menggunakan T1 per sin alfa atau langsung ya 120 sama dengan T2 per sin 120. Bisa dicoret karena sudutnya sama, maka T1 sama dengan T2. Berarti T1 sama dengan 20, T2 sama dengan 20 Newton. Jadi jawabannya sama dengan cara yang pertama. Jadi boleh menggunakan cara yang pertama, boleh menggunakan cara yang kedua, di mana yang kalian lebih mudah menganggapnya. Untuk keseimbangan benda tegar, contohnya adalah seperti ini. Apa itu keseimbangan benda tegar? Keseimbangan benda tegar itu adalah kombinasi sejumlah partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lain. Maksudnya gaya-gaya di sini akan berpengaruh. Nah, jadi ini misalkan jembatan. Nah, kalau jembatan di sini berarti ada 3 gaya. Maka digambarkan di sini adalah 3 buah gaya. Kalau beban di sini ditarik, ini diperhitungkan. Nah, maka ada berapa di sini? 1, 2. Berarti ada 2 buah gaya. Kita coba ke contoh soalnya. Contoh soal keseimbangan benda tegar, tentukan gaya tegangan tali. Misalkan di sini adalah P, Q, R.
Yang ditanya adalah tegangan tali, maka T itu yang ditanyakan. Sudutnya misalkan di sini adalah 30 derajat. Maka kita bisa menguraikan. Kita uraikan dulu. Ini ada tali. Ada tali, kita tarik. Maka T, karena sudutnya adalah ini, maka T sin 30 derajat. T cos yang di sini adalah T cos 30 derajat. T cos ini adalah titik acuannya untuk berputar. Jadi benda itu cenderung untuk berputar terhadap porosnya yaitu P. Maka untuk T cos dia itu karena lurus ya, maka dia tidak bisa berputar. Yang bisa berputar hanya pada T sin. Jadi dia berputar arahnya ke sana. Yang ini berat benda, misalkan adalah W, dia berputar terhadap poros. Berarti kalau ini berputar ke sana, yang ini berputar ke sini terhadap titik acuan. Maka cara mengerjakan menggunakan syarat ya. Untuk berputar, maka syarat benda tegar itu adalah sigma F sama dengan 0, kemudian sigma tau sama dengan 0. Tapi karena yang kita cari itu adalah perputaran tegangan tali, cukup menggunakan sigma tau sama dengan 0. Kita coba sigma tau sama dengan 0. Pada sigma tau sama dengan 0, kita lihat tau itu rumusnya adalah tau sama dengan F dikalikan L, gaya kali jarak atau panjang lengan. Maka di sini ada berapa gaya? T sin berputar, W berputar, ada benda tadi yaitu batang. Batang ini letak titik beratnya berada di tengah-tengah. Maka di sini adalah W batang atau WPG. Ini WG. Oke. Berarti ada 3 buah gaya. T sin 30, WQ, kemudian WPG. Oke. Kita pakai yang T sin dulu. T sin berputar ke atas. Gini. Berarti berlawanan jarum jam. Maka min T sin 30 derajat F-nya dikalikan dengan jaraknya. Karena dari sini ke sini. Maka jaraknya adalah jarak PG. Ditambah. Nah, ini berputar searah jarum jam. Maka siapa? WG dikalikan dengan jaraknya adalah PG. Kemudian satunya lagi yaitu WPG, berputarnya juga arahnya ke sana. Maka kita tuliskan plus WPG dikalikan dengan PG sama dengan 0. Karena jaraknya itu adalah setengah ya, karena separuhnya, PG-nya bisa kita coret. Sehingga tinggal T sin 30 derajat ditambah WG ditambah WPG dikalikan setengah sama dengan 0. Kalau misalkan WG itu adalah 100 Newton, WPG sama dengan 10 Newton, maka kita tinggal memasukkan min T kalikan setengah sin 30 ditambah dengan 100
ditambah dengan 10 kali 2,5 sama dengan 0. Ini dicoret sehingga 5. Sehingga hasilnya min T dikalikan setengah sama dengan 105. Maka T min ya sama dengan 210 Newton.